Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Briliana Korbi. Di sini saya akan menjelaskan tentang osmoregulation and excretion. Yang pertama yaitu ada a balancing act atau aksi keseimbangan. Pada gambar di sini terdapat seperti bebek, tapi dia bukan bebek ya. Dia ini namanya albatros atau elang laut. Nah, lebar sayap albatros atau elang laut ini bisa mencapai 3,5 meter. Albatros sendiri merupakan spesies burung yang terbesar dari semua burung yang hidup. Burung besar ini tetap tinggal di laut meskipun juga pada malam hari sepanjang tahun. Jadi, dia akan kembali ke darat hanya untuk bereproduksi. Berbeda dengan manusia, jika hanya minum air laut, maka manusia tersebut akan mati karena dehidrasi. Akan tetapi, jika burung laut ini yang hanya minum air laut, dia tidak akan mati. Nah, baik elang laut maupun manusia, keduanya menjaga keseimbangan cairan jaringan dengan syarat bahwa konsentrasi relatif air dan zat terlarut dijaga dalam batas tertentu. Selain itu, ion seperti natrium dan kalsium harus dipertahankan pada konsentrasi yang memungkinkan aktivitas normal otot, neuron, dan sel-sel tubuh lainnya. Homeostatis dengan demikian membutuhkan osmoregulasi. Osmoregulasi sendiri merupakan suatu proses di mana hewan mengontrol konsentrasi zat terlarut dan menyeimbangkan perolehan dan kehilangan air. Maksudnya yaitu dia mengontrol konsentrasi zat terlarut yang masuk dan keluar sel. Kemudian yaitu dalam menjaga cairan internal mereka, hewan harus berurusan dengan amonia. Maksudnya berurusan di sini tuh ada hubungannya dengan amonia. Amonia sendiri itu merupakan metabolit toksik yang dihasilkan oleh pembongkaran molekul nitrogen, terutama pada protein dan asam nukleat. Nah, di sini pengertian ekskresi yaitu suatu proses untuk membersihkan tubuh dari metabolit nitrogen dan produk sisa metabolisme lainnya. Selanjutnya yaitu osmoregulation balances the uptake and loss of water and solids. Jadi osmoregulasi menyeimbangkan penyerapan dan hilangnya air serta zat terlarut. Osmoregulasi itu berfungsi untuk mengatur komposisi kimiawi cairan dalam tubuh. Nah, osmoregulasi ini bergantung pada keseimbangan penyerapan dan hilangnya air serta zat terlarut. Nah, jika pengambilan air ini berlebihan, maka sel-sel hewan akan membengkak dan pecah. Nah, peristiwa pecahnya sel ini biasa kita sebut dengan lisis. Sedangkan jika kehilangan air yang sangat besar, maka sel-sel akan mengerut dan mati, atau biasa kita sebut dengan krinasi. Nah, kekuatan yang menjadi faktor untuk pergerakan air dan zat terlarut yaitu gradien konsentrasi pada zat terlarut yang ada di dalam membran plasma. Selanjutnya yaitu osmosis and osmolarity. Nah, air yang masuk dan keluar sel ini melalui proses osmosis. Proses osmosis seperti pada gambar ini tuh terjadi ketika dua larutan yang dipisahkan oleh membran selektif permeabel memiliki konsentrasi zat terlarut yang berbeda. Nah, pada bagian yang saya tunjuk ini tuh dinamakan hyperosmotic site, di mana konsentrasi zat terlarutnya lebih tinggi, sedangkan konsentrasi zat pelarutnya atau air itu rendah. Nah, sedangkan di bagian sini dinamakan dengan hypoosmotic site, di mana konsentrasi zat terlarut rendah, sedangkan konsentrasi zat pelarut sangat tinggi. Nah,
Satuan pengukuran untuk konsentrasi zat terlarut disebut dengan osmolaritas, yaitu jumlah mol zat terlarut per liter larutan. Osmolaritas darah dalam manusia adalah sekitar 300 miliosmol per liter, sedangkan osmolaritas air yaitu sekitar 1000 miliosmol per liter. Nah, ketika dua larutan yang berbeda osmolaritasnya, yaitu larutan dengan konsentrasi zat terlarut yang lebih tinggi dikatakan dengan hyperosmotik, seperti tadi yang saya jelaskan, dan larutan dengan konsentrasi yang rendah atau encer dikatakan hipoosmotik. Nah, air mengalir melalui osmosis dari larutan yang hipoosmotik ke larutan hyperosmotik, sehingga hal tersebut dapat mengurangi perbedaan konsentrasi untuk zat terlarut dan air. Selanjutnya yaitu osmoregulatory challenges and mechanisms. Hewan dapat menjaga keseimbangan air melalui dua cara. Cara yang pertama yaitu menjadi osmoconformer, yaitu menjadi isoosmotik dengan lingkungannya. Nah, semua osmoconformers adalah hewan laut. Karena osmolaritas internal osmoconformer sama dengan lingkungannya, sehingga tidak ada kecenderungan untuk mendapatkan atau kehilangan air. Nah, banyak osmoconformers hidup dalam air yang memiliki komposisi stabil dan karenanya memiliki osmolaritas internal yang konstan. Selanjutnya yaitu cara kedua untuk menjaga keseimbangan air adalah menjadi osmoregulator, yaitu untuk mengontrol osmolaritas internal yang independen dari lingkungan eksternal. Nah, osmoregulasi ini memungkinkan hewan untuk hidup di lingkungan yang tidak layak huni bagi osmoconformers, seperti air tawar, habitat darat, atau untuk berpindah antara lingkungan laut dan air tawar. Selanjutnya yaitu masih dengan subbab yang sama. Nah, dalam lingkungan hypoosmotik, osmoregulator harus mengeluarkan air yang berlebih yang ada di dalam tubuhnya. Dalam lingkungan hyperosmotik, ia harus mengambil air untuk mengimbangi kehilangan osmotik. Nah, osmoregulasi ini memungkinkan banyak hewan laut untuk mempertahankan osmolaritas internal yang berbeda dari air laut. Kemudian, baik osmoconformers atau osmoregulator, kebanyakan hewan tidak dapat mentolerir perubahan substansial dalam osmolaritas eksternal dan dapat dikatakan stenohalin. Stenohalin itu berasal dari bahasa Yunani yaitu stetos, yang artinya sempit, lingkaran cahaya, garam. Sebaliknya, hewan eurihalin sendiri berasal dari bahasa Yunani Eropa yang artinya luas, dapat bertahan dari fluktuasi besar dalam osmolaritas eksternal. Nah, osmokonversi eurihalin ini meliputi teritip dan kerang di muara yang terpapar bergantian dengan air tawar dan garam. Nah, osmoregulator eurihalin ini termasuk ikan bas bergaris dan berbagai spesies ikan salmon. Selanjutnya yaitu marine animals. Nah, ikan kod seperti pada gambar serta ikan bertulang lainnya itu terus-menerus kehilangan air karena proses osmosis. Nah, mereka menyeimbangkan kehilangan air dengan minum banyak air laut. Kemudian, garam berlebih yang dicerna dengan air laut dihilangkan melalui insang dan ginjal. Jadi, di sini tuh ikan mendapatkan air dan ion-ion garam melalui makanan. Nah, di bagian sini tuh ada bagian insangnya. Terjadi ekskresi ion-ion garam dari insang. Kemudian di sini juga ada air osmotik berkurang melewati insang dan bagian permukaan tubuh yang lainnya. Kemudian di sini tuh ada bagian ginjalnya, ginjal ikan. Di sini terjadi ekskresi dari ion-ion garam
dan air dalam jumlah kecil dalam urin yang sedikit dari ginjal. Nah, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, osmoregulasi ini sering dikaitkan dengan pembuangan produk limbah nitrogen seperti urea. Menghilangkan urea itu penting karena konsentrasi yang tinggi dari urea dapat mendenaturasi atau membuka protein, dengan demikian dapat mengganggu fungsi seluler. Namun, seperti pada hiu yang memiliki konsentrasi urea yang sangat tinggi di dalam tubuhnya, urea tersebut menjadi tidak beracun karena hiu memiliki molekul organik yang bernama trimetilamin oxide yang diproduksi oleh jaringan hiu, sehingga TMAO ini tuh akan melindungi protein dari efek denaturasi urea. Selanjutnya yaitu pada freshwater. Freshwater animals, jadi hewan air tawar. Nah, pada banyak hewan air tawar, termasuk ikan petulang seperti ikan perch pada gambar ini, itu keseimbangan air bergantung pada pengeluaran sejumlah besar air urin yang sangat encer. Selain itu, garam yang hilang karena difusi dan dalam urin diisi kembali dengan makanan dan dengan pengambilan garam melalui insang mereka. Jadi, di bagian insangnya sini tuh, dia mengambil ion-ion garam melalui insang. Dan air osmotik diperoleh melewati insang dan bagian permukaan tubuh yang lainnya. Kemudian di sini ada terjadi proses ekskresi ion-ion garam dan air dalam jumlah yang besar dalam urin yang encer dari ginjal. Jadi ekskresi yang keluar ini tuh kemudian diisi kembali melalui air dan beberapa ion dalam makanan. Selanjutnya yaitu salmon dan ikan eurihalin lainnya yang bermigrasi di antara air tawar dan air laut mengalami perubahan dalam status osmoregulasi. Nah, ketika hidup di sungai, salmon berosmoregulasi seperti ikan tawar yang lainnya. Dia menghasilkan sejumlah besar air seni yang encer dan mengambil garam dari lingkungan melalui insang mereka. Ketika mereka bermigrasi ke laut, salmon akan menyesuaikan diri. Mereka menghasilkan lebih banyak hormon steroid kortisol yang meningkatkan jumlah dan ukuran sel-sel yang mengeluarkan garam khusus. Sebagai hasil dari perubahan fisiologis ini, maka salmon dalam air garam akan mengeluarkan kelebihan garam dari insang mereka dan hanya menghasilkan sedikit urin, seperti ikan bertulang yang menghabiskan seluruh hidup mereka dalam air garam. Selanjutnya yaitu animals that live in temporary water. Jadi, hewan yang hidup di dalam perairan sementara. Dehidrasi ekstrim ini dapat berakibat fatal bagi kebanyakan hewan. Namun, beberapa invertebrata air yang hidup di perairan sementara dia itu kehilangan hampir semua air tubuh mereka dan bertahan hidup. Jadi mereka itu kehilangan semua air tubuh mereka karena air yang di dalam tubuh mereka itu diserap oleh partikel tanah. Nah, hewan-hewan ini memasuki keadaan tidak aktif ketika habitat mereka mengering. Nah, adaptasi ini dinamakan dengan anhidrobiosis, hidup tanpa air. Nah, di sini adalah salah satu contoh hewan anhidrobiosis. Nama hewannya itu tardigrade atau beruang air. Beruang air sendiri termasuk hewan invertebrata kecil dengan panjang kurang dari 1 mm. Nah, dalam keadaan aktif dan terhidrasi, mereka mengandung sekitar 85% air. Seperti gambar ini ya. Jika dibandingkan dengan yang ini, dia ukurannya lebih besar. Nah, ketika mereka mengalami dehidrasi, maka
air yang ada di dalam tubuh mereka itu menjadi kurang dari 2%. Dan pada keadaan ini, mereka bertahan dalam keadaan tidak aktif, kering seperti debu selama 1 dekade atau lebih. Nah, dengan cara menambahkan air dan memberi makan, maka dalam beberapa jam kemudian tardigrade yang dehidrasi kembali bisa bergerak. Dia seperti pada keadaan ini tuh dia keadaan tidak aktif, jadi seperti dia tidak bergerak. Nah, anhidrobiosis itu membutuhkan adaptasi yang menjaga membran sel tetap utuh. Para peneliti baru mulai mempelajari bagaimana tardigrades bertahan hidup dengan kekeringan, tetapi studi tentang cacing gelang anhidrobiotik dari film nematoda menunjukkan bahwa individu yang dikeringkan mengandung sejumlah besar gula. Secara khusus, yaitu gula disakarida yang disebut dengan trihalose, tampaknya melindungi sel-sel dengan mengganti cairan di dalam tubuh mereka. Selanjutnya yaitu hewan darat. Ancaman dehidrasi merupakan masalah utama bagi tanaman dan hewan darat. Adaptasi yang mengurangi kehilangan air merupakan kunci utama untuk bertahan hidup di darat. Seperti halnya Cuticula lilin yang berkontribusi pada keberhasilan tanaman darat, maka penutup tubuh sebagian besar hewan darat dapat membantu mencegah dehidrasi. Contohnya yaitu lapisan lilin exoskeleton serangga, cangkang keong tanah, dan lapisan sel kulit mati keratin yang menutupi sebagian besar vertebrata darat, termasuk manusia, yaitu banyak hewan darat, terutama penghuni padang pasir yang aktif di malam hari, yang mengurangi kehilangan air karena suhu yang lebih rendah dan kelembapan udara malam yang lebih tinggi. Nah, sebagian besar hewan darat kehilangan air melalui banyak cara, seperti dalam urin dan feses, melintasi kulit, dan dari permukaan organ pertukaran gas. Hewan darat menjaga keseimbangan air dengan minum dan makan makanan yang lembab dan dengan memproduksi air secara metabolisme melalui respirasi sel. Sejumlah hewan gurun cukup beradaptasi untuk meminimalkan kehilangan air sehingga mereka dapat bertahan hidup dalam waktu lama tanpa minum. Unta misalnya, dia dapat mentolerir kenaikan suhu tubuh 7 derajat Celcius. Sangat mengurangi jumlah air yang hilang dan produksi keringat. Juga mereka dapat kehilangan 25% dari air tubuh mereka dan bertahan hidup. Sebaliknya, manusia yang kehilangan setengah dari jumlah air tubuh ini, maka akan mati karena gagal jantung. Selanjutnya yaitu energetics of osmoregulation. Mempertahankan perbedaan osmolaritas tubuh antara tubuh hewan dan lingkungan eksternalnya menimbulkan biaya energi. Jadi biaya energi di sini tuh seperti energi yang dibutuhkan untuk mempertahankan perbedaan osmolaritas tadi. Karena difusi cenderung menyamakan konsentrasi dalam suatu sistem, osmoregulator harus mengeluarkan energi untuk mempertahankan gradien osmotik yang menyebabkan air bergerak masuk atau keluar. Mereka melakukannya dengan menggunakan transport aktif untuk memanipulasi konsentrasi zat terlarut dalam cairan tubuh mereka. Nah, biaya energi osmoregulasi ini bergantung pada seberapa berbeda osmolaritas hewan dengan lingkungannya. Bergantung pada seberapa mudah air dan zat terlarut dapat bergerak melintasi permukaan hewan dan seberapa banyak pekerjaan yang diperlukan untuk memompa zat terlarut di membran. Osmoregulasi menyumbang 5% atau lebih dari tingkat resting metabolisme banyak ikan. Untuk udang air asin atau krustasea kecil yang hidup di danau yang sangat asin, gradien antara osmolaritas internal dan eksternal sangat besar, dan biaya osmoregulasinya sangat tinggi, yaitu sebesar 30% dari laju metabolisme sisanya.
Nah, biaya energi untuk hewan yang menjaga keseimbangan air dan garam diminimalkan dengan memiliki cairan tubuh yang disesuaikan dengan salinitas habitat hewan. Dengan demikian, cairan tubuh sebagian besar hewan yang hidup di air tawar yang memiliki osmolitas 0,5 sampai 15 mili-osmol per liter memiliki konsentrasi zat terlarut yang lebih rendah daripada cairan tubuh mereka yang hidup di air laut, yaitu 1000 mili-osmol per liter. Sebagai contoh, moluska laut memiliki cairan tubuh dengan konsentrasi zat terlarut sekitar 1000 mili-osmol per liter, dan beberapa moluska air tawar mempertahankan osmolaritas cairan tubuh mereka hanya 40 mili-osmol per liter. Nah, dalam setiap kasus, ini tuh meminimalkan perbedaan osmotik antara cairan tubuh dan lingkungannya. Dan lingkungan sekitar itu dapat mengurangi biaya energi osmoregulasi. Selanjutnya yaitu transport epithelia in osmoregulation. Jadi, pada kebanyakan hewan, osmoregulasi dan pembuangan limbah metabolik ini bergantung pada epitel pengangkutan, yaitu satu atau lebih lapisan sel-sel epitel yang dikhususkan untuk memindahkan zat terlarut tertentu dalam jumlah yang terkontrol ke arah tertentu. Epitel transport biasanya diatur dalam jaringan tubular dengan luas permukaan yang luas. Beberapa epitel pengangkut menghadapi lingkungan luar secara langsung, sedangkan yang lain saluran terhubung keluar melalui lubang di permukaan tubuh. Fungsi utama osmoregulasi adalah untuk mengontrol konsentrasi zat terlarut dalam sel, tetapi kebanyakan hewan melakukan hal ini secara tidak langsung, yaitu dengan cara mengelola kandungan zat terlarut dari cairan tubuh internal yang membasahi sel. Nah, pada serangga dan hewan lain dengan sistem sirkulasi terbuka, cairan di sekitar selnya adalah berupa hemolimfe. Pada vertebrata dan hewan lain dengan sistem sirkulasi tertutup, sel-sel dimandikan dalam cairan interstitial yang mengandung campuran zat terlarut yang dikendalikan secara tidak langsung oleh darah. Nah, untuk mempertahankan cairan tersebut tergantung pada struktur mulai dari sel individu yang mengatur pergerakan zat terlarut ke organ kompleks seperti ginjal vertebrata. Nah, epitel transportasi yang memungkinkan elang laut dan burung laut lainnya bertahan hidup di air laut meskipun sangat sedikit garam yang muncul di urin burung. Cairan yang menetes dari ujung paruh mereka adalah larutan garam pekat atau NaCl. Jadi, di sini tuh merupakan bagian hidung dari burung laut. Jadi bisa dilihat ya gambar di samping, ini tuh bagian lubang hidung dengan sekresi garam. Nah, apabila dia diperbesar itu jadinya seperti ini. Ini dinamakan dengan kelenjar garam pada hidung. Nah, apabila bagian ini itu di zoom, dia akan seperti ini. Ada pembuluh vena, arteri, kapiler, tubulus secretory, transport epithelium, serta saluran sentral. Nah, yang panah biru ini menunjukkan pergerakan garam, sedangkan panah yang merah ini menunjukkan pergerakan darah. Jadi, sel-sel sekresi ini secara aktif mentransport garam atau NaCl dari darah ke dalam tubulus. Jadi, partikel ion-ion garam ini tuh ditransport ke tubulus secretory. Kemudian, darah itu mengalir ke arah yang berlawanan dengan arah aliran sekresi garam. Jadi, aliran darah ini tuh berlawanan dengan aliran garam yang di sini. Aliran darah itu
pergerakannya ke atas, sedangkan di sini ke bawah. Nah, dengan mempertahankan gradien konsentrasi garam dalam tubulus secretory, maka sistem lawan arus ini meningkatkan transfer garam dari darah ke lumen tubulus. Nah, epitel transfer sendiri berfungsi untuk memindahkan garam dari darah ke dalam tubulus secretory yang mengalir ke saluran sentral. Jadi dari saluran sentral ini kemudian dia mengarah ke lubang hidung. Nah, bisa dilihat ini tuh cairan yang mengandung garam yang sangat pekat dari hasil ekskresi garam yang telah dilakukan oleh burung ini tadi. Jadi, sumber larutan ini tuh merupakan sepasang kelenjar garam hidung yang dikemas dengan epitel transport. Kelenjar garam yang juga ditemukan di penyu dan iguana laut menggunakan transportasi ion aktif untuk mengeluarkan cairan yang lebih asin daripada lautan. Meskipun minum air laut yang mengandung banyak garam di dalamnya, tetapi kelenjar garam yang dimiliki hewan-hewan tersebut memungkinkan vertebrata laut ini untuk mendapat air yang bersih. Akan tetapi, jika manusia yang minum volume air laut tertentu, maka harus menggunakan volume air yang lebih besar untuk mengeluarkan beban garam. Karena pada manusia itu tidak memiliki kelenjar garam seperti pada hewan ini. Nah, sekian yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.